Selamat datang di kota Sumedang, sebuah kota yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini dikenal sebagai tempat di mana budaya, sejarah, dan alam saling berpadu harmonis. Kota Sumedang ini terkenal dengan keberagaman budayanya. Dengan penduduk yang ramah dan beraneka ragam etnis, Anda akan merasa diterima dengan hangat di sini. Jika Anda mengunjungi Sumedang, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati kuliner khas dan wisata budayanya. Dengan keindahan budaya, kuliner yang lezat, dan pemandangan alam yang menakjubkan, Anda akan menciptakan kenangan indah di sini. Sampurasun, pemirsa setia di Via TV. Kali ini aku lagi berada jauh nih dari Jatinangor, yaitu aku lagi ada di kota Sumedang. Ngomong-ngomong soal Jatinangor, kawasan ini tuh adanya di kota Sumedang. Jadi kurang pas nggak sih kalau kita nggak ikut main ke kota Sumedangnya nih pemirsa? Pemirsa tahu nggak sih kalau di kota Sumedang ini punya banyak makanan khas yang pastinya enak-enak dan wajib kamu cobain kalau lagi ada di kota Sumedang. Tapi di sini kita nggak cuma mau nyicipin makanannya aja, tapi kita juga mau menjelajahi apa aja sih destinasi yang ada di kota Sumedang ini. Nah pemirsa, aku bakalan ke tempat yang ikonik banget nih di kota Sumedang. Karena Sumedang itu luas daripada kesorean, jadi yuk langsung aja kita ke destinasi pertama kita. Let's go! Sejarah Gunung Kunci pada awalnya merupakan sebuah benteng pertahanan yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1914 dan selesai pada tahun 1917. Benteng tersebut berisikan beberapa ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Lalu kenapa sih disebut Gunung Kunci? Hal ini karena adanya lambang kunci di gerbang pintu masuk. Banyak sekali sejarah pilu yang terjadi di benteng pertahanan tersebut, dan seakan-akan menjadi saksi bisu akan kekejaman penjajah pada masa itu. Benteng pertahanan tersebut awalnya dibuat oleh pihak kolonial Belanda, namun setelah Nippon atau Jepang masuk, lalu benteng ini pun dikuasai oleh Nippon. Meski namanya Gunung Kunci, ini bukanlah gunung pada umumnya, melainkan sebuah bukit yang memiliki luas sekitar 3,67 hektar. Pada awalnya, area sekitar benteng tersebut tidak banyak ditumbuhi pepohonan seperti sekarang ini. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, mulailah ditanami pohon-pohon pinus yang banyak. Oke pemirsa, tadi kita udah lihat ya beberapa bangunan lama peninggalan Belanda. Dan kita juga bisa lihat di sini kalau ada goa yang walaupun masih siang, tapi aura horornya agak kerasa ya pemirsa. Benteng pertahanan ini memiliki luas sekitar 2.600 meter persegi. Ada beberapa lorong yang dihiasi beberapa anak tangga untuk menghubungkan ke beberapa ruangan lain yang ada di sini. Oke pemirsa, kalian tahu nggak sih kalau di benteng pertahanan ini ada beberapa ruangan loh, kayak ruang administrasi, ruang eksekusi, ruang interogasi, toilet, penjara, dan yang terakhir ada benteng. Benteng ini biasa digunakan untuk para sniper atau para penembak. Tapi pemirsa, di Tahura ini emang lokasinya asri banget ya. Banyak pepohonan sejuk dan menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Apalagi sekarang juga banyak masyarakat yang datang buat berwisata sejarah atau bermain bersama anak-anaknya. Karena tadi aku juga lihat kalau ada playground kecil ya di sana. Nah, tiket masuknya juga murah banget loh pemirsa, cuma 3.000 per orangnya. Oke pemirsa, karena udah jam makan siang nih, dan mumpung kita lagi ada di kota Sumedang, jadi gimana kalau kita cobain makanan khas yang sering dikunjungin orang-orang? Jadi kita langsung aja yuk, karena aku udah lapar banget nih. Let's go!
Oke pemirsa, setelah tadi kita seru-seruan di Gunung Kunci, sekarang aku lagi ada di salah satu destinasi kuliner yang wajib kalian datengin kalau kalian lagi ada di Kota Sumedang, yaitu Soto Bongko. Jadi yuk kita langsung aja pesan. Halo Ibu, Iya, aku Neng. mau pesen Soto Bongkonya satu ya. Iya, mangga. Aku mau numpang nanya-nanya boleh ya Bu? Boleh, nggak apa-apa. Kalau Ibu udah berapa lama sih jualan di sini Bu? Udah dari 82. Tahun 82 Bu? Iya. Wow, lama banget ya Bu. Iya. Berarti ibunya penduduk asli sini? Bukan Oh, sih. pendatang. Nah, cuman ini kan turun temurun dari nenek sampai bapak. Oh, jadi ibu nerusin usahanya ya? Terus ya. Kalau untuk bongkonya sendiri ini ibu bikin sendiri berarti ya? Bikin. Semuanya ya Bu dari... Bikin semua dari ini kan ciri khas ada kalau orang Sunda mah gorengan. Ini Neng. Gorengan. Jadi yang terkenalnya soto bongkonya kalau yang orang mah nggak ada gorengannya. Kalau di sini mah udah dari 82 ciri khasnya gorengan. Oh, jadi itu Biar yang bikin peyek. beda ya? Iya. Bikin beda dari yang soto bongko yang lain. Oke, kalau biasanya di sini yang paling rame itu dari jam berapa ke jam berapa Dari sih? pagi. Dari pagi ya? Nanti udah ada. Berarti ibu bikinnya banyak banget dong Bu, sampai siang Udah masih ada? sepenuh ini aja. Oh, dari pagi berarti rame. Karena ini emang cocoknya buat sarapan gitu sih ya Bu? Setengah 6 teh udah pada ada yang bungkus, ada yang makan sini gitu. Oke, Setengah 6 udah standby. Oh, berarti rame juga ya Bu. Emang Alhamdulillah. soto bongko ini emang khas Sumedang ya Bu? Berarti? Khas, cuman khasnya ya gitu banyak sih yang ada di sini, banyak yang ada soto bongko semua di sini banyak. Di sini mah ciri khasnya ya itu. Oh, oke, tapi Ada. keren sih ini ada yang bedanya ya Bu. Oke, berarti aku tunggu ya Bu sotonya. Iya. Makasih Bu. Ya sama-sama. Soto Bongko adalah varian soto khas Sumedang nih pemirsa. Tampilannya juga mirip kayak lontong sayur, tapi buat kuahnya mirip soto pada umumnya kok. Bedanya soto ini nggak pakai daging atau ayam, tapi hanya pakai isian labu siam. Bongko berasal dari lontong besar yang dibentuk kotak kayak gini nih pemirsa. Mungkin biar mirip kayak tahu Sumedang kali ya. Soto Bongko ini memiliki rasa yang gurih dan manis. Ada juga tambahan rempeyeknya loh. Tekstur yang diberikan dari bongko ini juga sangat lembut. Dalam satu mangkok soto ini berisikan tahu, potongan lontong, toge rebus, dan yang menjadi ciri khas mereka yaitu kuah kari yang cukup kental dan juga gurih, ditambah sedikit kecap manis serta diberi taburan bawang goreng di atasnya. Oke pemirsa, jadi aku udah cobain nih soto bongkonya dan menurut aku rasanya itu enak banget dan juga gurih. Jadi cocok di perut kalian kalau buat sarapan ataupun makan siang. Kalau udah di Sumedang rasanya kurang afdol nggak sih kalau kita nggak beli tahu Sumedang? Kebetulan keluarga sama teman-teman aku juga ada yang nitip oleh-oleh nih. Jadi yuk langsung aja kita mampir ke salah satu toko tahu di Sumedang. Let's go! Tapi sebelumnya aku mau nyelesain makannya dulu ya guys. Nah pemirsa, kali ini aku lagi pengen cobain tahu Sumedang nih. Tahu Sumedang adalah makanan yang sering banget kalian temuin hampir di pinggir jalanan. Halo pemirsa, jadi aku udah sampai nih di tempat tahunya. Dari luar aja wanginya udah kecium banget, gimana ke dalam. Jadi aku udah gak sabar banget pengen bawa pulang dan pengen cobain tahunya. Yuk kita langsung pesan aja ke dalam. Tahu Sumedang lebih dikenal dengan sebutan tahu bungkeng karena pada tahun 1917 ada seseorang yang bernama Ong Kino mempunyai anak yang bernama Bungkeng. Nah, Bungkeng ini dipanggil oleh ayahnya Ong Kino, sang pendiri tahu bungkeng, ke Indonesia untuk mempelajari cara membuat tahu. Selepas dia mahir membuat tahu, Ong Kino pun kembali ke negeri Cina. Pemirsa tahu nggak sih kalau tahu ini merupakan ampas dari sisa kacang kedelai yang difermentasi lalu dipadatkan menjadi kotak nih pemirsa. Oke pemirsa, jadi aku udah dapat tahunya nih. Ada yang mau aku makan langsung sama ada yang buat keluarga dan teman-teman aku juga yang nitip. Kayaknya lebih baik kita nyobain tahunya di alun-alun Sumedang aja nggak sih? Karena di sana tuh banyak tempat duduk dan bisa sambil nyantai-nyantai sore gitu. Jadi aku mau otw dulu deh ke alun-alun Sumedang. Let's go.
pemirsa, jadi aku udah sampai nih di alun-alun Kota Sumedang. Kelihatan ya di sini tuh banyak orang lagi santai, lagi ngobrol-ngobrol, terus menghabiskan waktu sama orang-orang tercintanya. Juga kita bisa lihat ada banyak makanan di sini, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan aus atau lapar di sini, bisa beli aja. Terus juga tempat ini tuh emang cocok banget sih buat nyore-nyore santai, terus adem karena sejuk juga, jadi emang cocok sih dipakai buat istirahat dari hiruk pikuknya keramaian kota. Pada mulanya, alun-alun Sumedang ini hanya berupa tanah lapang dan ditumbuhi rerumputan dan pepohonan di sekelilingnya nih pemirsa. Lalu pada tahun 2020, tempat ini pun diperindah dengan dibangun fasilitas seperti kolam, taman, dan tempat bermain anak serta tempat santai untuk duduk-duduk atau berkumpul bersama kerabat dan teman. Lalu pada malam hari, alun-alun Sumedang diperindah lagi dengan adanya lampu-lampu kota di dalamnya. Sedangkan pada bagian tengah alun-alun ini terdapat sebuah monumen yang bernama Monumen Lingga yang merupakan peninggalan kolonial Belanda pada tahun 1922 nih pemirsa. Nggak nyangka nih karena keasikan cerita, aku sampai lupa kalau ada keberadaan tahu Sumedang ini. Dari tadi aku penasaran banget pengen cobain, jadi kita langsung aja cobain ya. Kandungan protein dari sebuah tahu juga sangat tinggi loh sebanding dengan ikan, ayam, telur, dan makanan berprotein tinggi lainnya. Khasiat yang diberikan oleh tahu juga cukup banyak loh, yaitu bisa menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan jantung, mencegah kanker, meningkatkan fungsi otak dan ginjal, dan lain-lainnya. Menurut aku ini tuh tahunya lembut banget dan enak, jadi kalian wajib coba kalau lagi ke Kota Sumedang ini. Ya, sayangnya kita udah di penghujung acara nih pemirsa. Mungkin cukup sekian kali ya episode jalan-jalan di Kota Sumedang ini. Pokoknya jangan lupa saksikan terus Captures di Divia TV Unpad. Dadah!